Jokowi sudah pensiun jadi warga biasa, momong cucu dan kadang nongol di pasar. Tapi entah kenapa orang-orang masih saja menyeruduk ke arahnya dengan berbagai tudingan yang gak jelas. Serangan-serangan yang datang seperti ombak yang tak pernah berhenti menghantam, padahal masa jabatannya sudah selesai, mestinya ia bisa santai dan menikmati hidup. Ijazahnya dituduh palsu. Anaknya yang jadi wapres disuruh lengser. Seolah-olah setelah dia turun dari kursi presiden, malah makin banyak yang ngotot untuk menginjak. Bukan karena dia bersalah, tapi karena dia pernah berkuasa dan dianggap masih punya bayangan kekuasaan yang menakutkan. Padahal orang sudah tahu, tak ada bukti nyata untuk tuduhan-tuduhan itu. Tapi isu itu tetap digulirkan, ditabur ke publik jadi benih-benih keraguan yang kemudian tumbuh liar. Setelah menerima serangan bertubi-tubi itu, Jokowi akhirnya bersuara. Dia berkata, "Saya merasakan ada agenda besar politik." Jarang kita dengar Jokowi merespon terhadap serangan politik yang menyasar dirinya dan keluarganya. Karena dulu Jokowi masih presiden, masih menjadi tokoh politik arus utama yang punya pengaruh besar dan kekuatan untuk melawan balik. Tapi sekarang Jokowi bukan lagi seorang pejabat. Dia juga tidak masuk ke parpol manapun. Jadi wajar rasanya kalau Jokowi sampai ke titik batas sabarnya. Karena itu dia mulai bersuara. Sangat aneh kalau dia diam saja ketika serangan-serangan tak masuk akal itu makin menggila. Suara Jokowi itu juga sebuah ultimatum. Jangan mentang-mentang selama ini dia diam saja, lantas bisa disepelekan. Ketika tuduhan sudah semakin serius dan mengarah ke ranah hukum, maka Jokowi bisa mengambil langkah tegas. Salah satunya menempuh jalur hukum untuk membela nama baiknya. Soal ijazah misalnya, itu cerita yang sudah basi dan berulang-ulang dibahas. Tapi rupanya belum kadaluarsa buat sebagian orang. Ia dihidupkan lagi, dibumbui teori Fontaine New Roman yang bikin heboh orang-orang yang mungkin cuma paham soal gosip dan bukan fakta. Isu ini kemudian dijajakan ke publik seolah ini temuan baru dan saksi kunci kebenaran. Padahal Bareskrim sudah bilang ijazah itu asli. UGM juga tidak pernah menyangkal alumninya. Tapi ya, kalau yang dicari bukan kebenaran, semua fakta bisa dijungkir balikan. Semua narasi bisa dibolak-balik. Lalu masuk ke soal Gibran. Baru sebentar saja jadi wakil presiden, sudah ada suara dari Forum Purnawirawan yang minta dia dicopot. Alasannya macam-macam. Dari pelanggaran etika yang belum jelas ukurannya, jalur pencalonan yang dianggap cacat secara subjektif, sampai sentimen soal politik dinasti yang seolah-olah dosa besar. Intinya, dia harus mundur. Lucunya yang minta itu bukan rakyat lewat jalur demokrasi, tapi para jenderal pensiunan yang kalau bicara kadang lebih keras dari partai politik. Kalau dilihat dari luar, ini kelihatan seperti dua isu yang berbeda dan tidak berhubungan. Tapi kalau didekati dengan nalar politik yang lebih dalam, bisa terlihat bahwa ini bukan serangan personal. Ini adalah serangan politis yang terstruktur. Masih bercokolnya Gibran dan mantan Presiden Jokowi di kabinet Prabowo dianggap sebagai ancaman bagi kelompok yang ingin mempertahankan pengaruh dan dominasi politik mereka. Karena itulah, apapun yang dilakukan Gibran dan orang-orang yang dulu jadi menterinya Jokowi akan terus dipersoalkan dan dijadikan bahan serangan. Tidak ada ampun, tidak peduli benar atau salah, yang penting adalah menurunkan pamor dan menciptakan citra negatif. Pola yang sangat lazim dalam politik, terutama dalam negeri kita yang keras dan penuh persaingan. Lucunya, serangan ini justru datang ketika semua orang sedang butuh jeda. Negara ini lelah dengan politik yang terus tarik-menarik, gaduh dan tidak produktif. Tapi ada saja orang yang menyulut, seolah tidak rela Jokowi pensiun dengan tenang.
Ada yang merasa kalau Jokowi tidak bisa dikalahkan saat berkuasa, maka dia harus dijatuhkan setelahnya. Bukan soal benar atau salah, tapi soal menjaga gengsi dan melumat siapa yang dianggap rival. Serangan yang mengarah pada Jokowi dan keluarganya tidak bisa disebut sebagai kritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tapi ini bukan kritik yang sehat. Kalau itu memang sebuah kritik, kenapa masih ramai sekarang setelah Jokowi nggak lagi punya jabatan? Kenapa mereka terus saja menembak Gibran, tapi narasinya selalu menyeret ayahnya? Ini bukan kritik yang sehat. Ini adalah hujatan yang disusupi dendam dan agenda politik. Dan selama ini Jokowi tetap kalem, biasa-biasa saja katanya. Mungkin karena dia tahu kalau dia panik yang menuduh menang. Kalau dia marah itu jadi bahan baru. Tapi pada akhirnya kesabaran itu ada batasnya. Jokowi mulai bersuara membela hak hukumnya karena kalau dia diam terus, citra dan nama baiknya bisa terus dicemari tanpa pembelaan. Mereka yang terus menyerang Jokowi mungkin lupa satu hal. Rakyat itu tidak bodoh. Orang bisa menilai mana yang kritik sehat dan mana yang hanya penggiringan opini. Mana yang ingin membangun demokrasi dan mana yang sekedar cari panggung dan kekuasaan. Jokowi dan Gibran memang bukan malaikat. Mereka juga bisa salah dan wajib dikritik kalau keliru. Tapi kritik yang lahir dari niat menjatuhkan, bukan memperbaiki, hanya akan membuat ruang publik kita semakin keruh. Lalu kebencian akan menguasai perbincangan tanpa akal sehat dan empati. Contohnya ribut-ribut soal ijazah Jokowi. Sudah berapa puluh tahun itu dilakukan. Tidak ada titik terang, hanya pengulangan isu yang membosankan dan melelahkan. Kalau Gibran diminta turun karena dia anak presiden, bukan karena dia bersalah secara konstitusi, maka itu bukan lagi demokrasi. Itu main serang siapa yang sedang di atas panggung tanpa ada alasan kuat dan objektif. Jadi benar kata Jokowi, semua serangan ini terasa seperti ada agenda besar politik. Siapa pelakunya? Tentu saja mereka yang memiliki dendam pada Jokowi. Orang-orang yang tidak dewasa dalam berpolitik, yang membawa perasaan dan bukan fakta. Mereka lupa bahwa Jokowi sekarang hanyalah orang biasa. Tapi syahwat mereka untuk menganiaya Jokowi dan keluarganya masih terus abadi sepanjang masa. Ini adalah gambaran nyata politik kita hari ini. Politik yang penuh drama, penuh dendam dan terkadang lupa pada etika dan rasa kemanusiaan. Kita harus sadar bahwa ruang publik dan demokrasi akan sehat kalau kita bisa membedakan kritik yang membangun dengan serangan yang menghancurkan. Sungguh gambaran yang menyedihkan ketika politik diisi oleh orang-orang yang tidak juga beranjak dewasa. Mereka lebih senang mengabadikan kebencian dan dendam daripada berpolitik sebagai bagian dari agenda kemajuan.